Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, insyaallah banyak para jamaah di bulan Desember ini akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan karena ada pertanyaan yang berkaitan dengan pemberangkatan di bulan Desember ini. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan. Ini ada pertanyaan datang dari @leniana1711. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Insya Allah saya Desember berangkat umroh. Kalau bulan Desember katanya musim dingin harus bawa jaket tebal. Jadi dia bertanya seperti itu, ya betul. Jadi pada saat masuk bulan Desember, ya awal Desember ini, itu merupakan awal masuk musim dingin. Pada saat Bapak Ibu nanti insya Allah di Mekah maupun di Madinah. Dan puncaknya musim dingin itu adalah akhir Desember sampai awal Januari. Ya, Januari 2023 insya Allah itu merupakan puncak dari musim dingin. Dan pada bulan Desember insya Allah juga ya, di sana di Saudi itu merupakan hari libur anak-anak sekolah. Dan insya Allah biasanya keluarganya itu banyak yang mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi insya Allah nanti itu di pelataran Ka'bah insya Allah banyak yang tawaf, banyak yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, di samping itu juga di sini pertanyaannya, apakah saya ini katanya harus membawa jaket tebal? Ya betul, karena insya Allah masuk musim dingin. Nah, selain itu juga yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu, untuk jaket memang di pesawat juga sangat dibutuhkan. Jelas di pesawat itu sangat dingin, ya diusahakan membawa jaket. Kemudian juga pada saat tidur, itu biasanya tiap-tiap ruangan kamar hotelnya itu disediakan pendingin udara, yaitu AC. Nah, sedangkan di luar itu kan musimnya dingin. Nantinya di dalam kamar juga dingin. Nah, itu juga dibutuhkan selimut. Ya, pertama selimut, hanya saja kalau selimut insya Allah di hotelnya disiapkan. Ya. Siapkan saja umpamanya training, ya, celana panjang training buat tidurnya, kemudian juga kaos panjang untuk pada saat kita misalnya tidur, ya. Jangan lupa juga umpama bawa kain, yang suka pakai kain umpamanya seperti itu. Kemudian juga silahkan dipersiapkan obat-obatan dan vitaminnya, ya. Biasanya di sana itu kalau musim dingin itu yang diserang itu adalah bagian pernafasan. Jadi ada yang batuk-batuk, umpama flu, kemudian hidung mampet. Nah, berarti kan harus disiapkan obat batuk, obat sakit kepala, obat flu, kemudian inhaler, kadang-kadang suka mampet hidungnya. Kemudian untuk pegel-pegel jangan lupa bawa Cantervan, ya. Cantervan itu kalau cocok ya, umpama merek lain ya silahkan. Nah, jangan lupa juga tadi ya membawa vitamin. Itu ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mahatri Winasi 78. Mahatri Winasi 78. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kalau kita sedang tawaf terus merasa capek setelah putaran kedua misalnya, bolehkah kita mepet dan minggir untuk berhenti sebentar? Setelah kurang capeknya dilanjutkan lagi. Mohon penjelasannya Abah. Baik, saya akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu umpama sedang melaksanakan tawaf, kemudian ya, rasanya begitu berat, capek, itu boleh
beristirahat dulu, ya. Silahkan umpama di pinggir minta ditemani siapa. Kalau sekiranya sudah kuat, ya, sudah fit kembali, boleh melanjutkan tawafnya, ya. Umpamanya lupa posisi di mana yang tadi pada saat Bapak Ibu minggir, ya silahkan kembali ke yang awal, yaitu lurus dengan pojok Hajar Aswad. Itu ya. Yang penting tadi sudah mendapatkan 2 putaran, ya tinggal dilanjutkan saja 3, 4, 5 dan seterusnya sampai selesai. Begitu juga pada saat umpama Bapak Ibu batal, umpama kentut umpamanya, ya silakan. Berarti Bapak Ibu ya, harus berwudu. Nah kemudian berwudunya di mana? Ya. Saat ini ya, pemerintah Saudi memberikan kemudahan, ada tempat wudu di dalam masjid. Ya, itu tidak jauh dari pelataran Ka'bah. Ya, insya Allah disediakan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi berpisah, kalau laki-laki bagian depan, insya Allah, kalau perempuan agak ke belakang. Itu ya, seperti itu. Kemudian, ada lagi nih pertanyaan dari Mujino Kogo, @Mujino Kogo. Kalau sudah haji beberapa tahun yang lalu, terus ingin umroh, apakah umroh pertamanya bisa niatnya untuk orang lain? Ya, jawabannya bisa. Karena apa? Karena pada saat orang tersebut melaksanakan haji, otomatis dia juga melaksanakan ibadah umroh. Karena umroh dan haji itu merupakan satu paket, sudah gandengannya. Berarti kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji, berarti dia juga sudah melaksanakan ibadah umroh. Terlebih, ya, insya Allah kalau di Indonesia itu, ya, biasanya ya, hajinya haji tamatu. Ya, haji tamatu, jadi melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian berhaji. Biasanya seperti itu. Berarti boleh, pada saat Bapak Ibu ingin mengumrohkan orang tua, umpamanya langsung, umpama dari tanah air, diniatkan hatinya ingin melaksanakan ibadah umroh untuk orang tua, nanti pada saat di mikot, silahkan niatkan hatinya bahwa umroh yang akan dilaksanakan ini, ya, untuk orang tua karena Allah. Kemudian ucapkan labbaik Allahumma umrotan an, sebutkan nama orang tuanya. Umpama nama orang tuanya Abdullah, berarti labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari Nur Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana saat mandi rambut kita rontok? Kan katanya tidak boleh rontok, atau saat di Madinah boleh nggak kalau rambut kita rontok? Ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, ini belum niat umroh. Umpama kan ada 2 perjalanan, misalnya ada yang langsung ke Mekah, ada yang umpama ke Madinah terlebih dahulu. Nah, pada saat orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, yang umrohnya itu niat ihramnya ada di pesawat, berarti kan mandi janabatnya itu di Indonesia di sini, baik itu di rumah maupun di hotel yang ada di Indonesia. Karena nanti di atas ya lam-lam, Bapak Ibu akan melaksanakan niat ihramnya. Nah, pada saat mandi janabat itu umpama ada rambut rontok, ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena belum niat ihram. Begitu juga di sini, insya Allah nih Ibu Nur Hikmah ini, insya Allah dia ke Madinah terlebih dahulu. Pada saat berada di Madinah, kemudian dia mandi janabat atau mandi ihram. Ingat ya, di hadis itu diterangkan namanya mandi janabat. Tapi ada juga orang yang mengatakan itu namanya mandi ihram. Boleh sama saja, ya, hanya penamaannya saja. Nah, kembali ke pertanyaan ini, Ibu ini menanyakan bagaimana umpama pada saat di Madinah mandi kemudian rambutnya rontok. Tidak apa-apa, karena belum niat ihram. Nanti niat ihram itu berada di Bir Ali, di daerah Zulhulaifah. Pada saat Bapak Ibu yang kedatangannya dari Madinah nanti bermikotnya di Bir Ali.
Nah, setelah Bapak Ibu di perjalanan, umpamanya ini di perjalanan, kemudian berhenti di mikot, kemudian sholat 2 rakaat sebelum ihram, kemudian naik ke kendaraannya, kemudian niat, hatinya niat karena Allah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, disitulah baru berlaku larangan-larangan ihram. Di antaranya dilarang mencabut, mencukur rambut. Nah, itu larangan setelah niat. Kalau belum niat ya tidak apa-apa. Itu ya, seperti itu jawabannya. Lanjut dari ini Khalidin. Abah, saya mau tanya, bahwasanya sudah melakukan tawaf, lalu besok harinya saya pakai ihram tanpa melakukan tawaf, tapi langsung masuk ke multazam, itu bagaimana menurut Abah? Jadi insya Allah pertanyaannya ini, beliau ini sudah melaksanakan umroh, sudah tawaf. Kemudian besok-besoknya bagaimana? Karena peraturannya kan harus pakai pakaian ihram. Bagaimana kalau langsung saja? Ya, langsung saja ingin berdoa di multazam. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, karena umpamanya walaupun pakaian ihram, Bapak Ibu, ya, sesungguhnya Bapak Ibu itu tidak dalam keadaan ihram. Ya, tidak dalam keadaan ihram, kan tadi hanya mengikuti peraturan saja. Karena saat ini, ya, tempo hari saya sudah konfirmasi ke sahabat saya yang jadi mutawif di Mekah. Ya, insya Allah 3 hari yang lalu itu, saya menanyakan bagaimana kondisi di sana, apakah masih ya, harus memakai kain ihram pada saat mau ke pelataran Baitullah. Ya, beliau mengatakan masih. Ya, jadi ikuti saja peraturan yang ada. Silahkan pakai kain ihram, ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan bebas, yang penting menutup aurat. Pakai baju muslim, ya, kalau perempuan baju muslim menutup aurat. Nah, pada saat laki-laki ingin mencium Hajar Aswad, ingin sholat di Hijr Ismail, kemudian ingin berdoa di multazam, peraturannya kan harus memakai kain ihram. Silahkan pakai, hanya saja boleh memakai celana dalam, umpamanya seperti itu boleh. Nah, sesampainya umpamanya di pelataran, di pelataran, nah kemudian umpama mau langsung ke multazam, boleh, silahkan. Ya. Namun alangkah baiknya, ya, pada saat ini hanya sebagai saran, pada saat Bapak akan, ini karena seorang laki-laki, akan menuju ke Baitullah, diusahakan pada saat masuk, karena kan tidak langsung tawaf, tuntunannya kalau kita tidak tawaf langsung, tuntunannya yaitu sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, baru kemudian silahkan melanjutkan perjalanannya menuju kemana? Menuju tadi yang dituju, yaitu ke multazam. Namun sebelumnya silahkan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, minta kemudahan. Ya, jadi jawabannya boleh, langsung saja boleh. Namun alangkah baiknya silahkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau umpama Bapak ingin tawaf, niatnya ingin tawaf, nah itu tidak harus melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi langsung saja tawaf, itu juga boleh. Ya, kalau langsung tawaf saja itu boleh. Langsung, ini ada pertanyaan lagi dari @Jalfa Putri Barlian. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Mau tanya, yang dimaksud tawaf sunnah itu umroh yang kedua ya? Baik. Jadi yang dimaksud dengan tawaf sunnah itu adalah pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan umroh yang pertama kali datang, tuh kan biasanya niatnya umroh, berarti umroh. Nah, kemudian umpama ada waktu luang, ingin memperbanyak ibadah, itu boleh melakukan yang namanya tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah ini berbeda dengan umpamanya badal umroh. Kalau umpama ingin mengumrohkan orang tua, berarti harus ke mikot. Walaupun kita sudah ada di hotel di Mekah, umpama harus ke mikot dulu. Ya, pertama mandi janabat, kemudian ke mikot, kemudian datang lagi ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram,
kemudian melakukan tawaf dan sa'i dan tahallul. Itu ada urut-urutannya seperti Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh yang baru datang itu sama kalau membadalkan atau mengumrohkan orang lain. Misalnya mengumrohkan orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya tawaf sunnah, itu tidak ada niat ihramnya. Tidak perlu mengucapkan niat ihram, tidak. Tinggal pakai saja pakaian ihramnya. Kemudian, ya karena ini kebetulan peraturan untuk laki-laki kan katanya harus pakai kain ihram. Ya silahkan ikuti saja. Ya. Tetapi tidak berlaku larangan-larangan ihram karena tidak sedang berihram, hanya ikuti aturan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu apabila ingin melakukan tawaf sunnah, pertama tadi setelah melakukan memakai baju yang diharuskan, silakan ke pelataran Ka'bah, kemudian lakukanlah tawaf. Itu namanya tawaf sunnah. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, pada saat kita akan melaksanakan ibadah, diusahakan kita tahu pahalanya. Ingat, pahala orang yang tawaf, ini tawaf sunnah, ya kita bicarakan karena tadi tawaf sunnah, tapi berlaku juga semua orang yang tawaf. Ya. Pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan tawaf, pahalanya, ini pahalanya adalah diterangkan dalam hadis itu, ya, sesungguhnya Allah itu setiap hari dan setiap malamnya menurunkan 120 rahmat di Baitullah. 60 rahmat untuk yang tawaf, 40 rahmat untuk yang sholat, dan 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. Berarti niatkan hatinya ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Itu ya, seperti itu. Supaya apa? Yaitu yang namanya niat karena Allah. Nah, prakteknya bagaimana? Yang namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu dilakukan yang pertama, silahkan datang ke pelataran Ka'bah, kemudian sejajarkan badannya dengan pojok Hajar Aswad menghadap ke Ka'bah. Setelah lurus dengan Hajar Aswad, angkat tangannya. Kemudian ucapkan, ya, Bismillahi wallahu akbar. Kemudian silahkan melangkah sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus berjalan, ya, berjalan. Nah, di sini pada saat tawaf sunnah, ya, tidak disunahkan untuk lari-lari kecil, ya, tidak disunahkan, berarti silakan jalan biasa. Sesampainya di rukun Yaman, di pojok rukun Yamani, silahkan zikirnya dirubah dengan doa sapu jagad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sampai mana? Sampai Hajar Aswad. Diterangkan dalam hadis, orang yang membaca itu tadi Rabbana atina dan seterusnya, itu akan diamini oleh 70 malaikat. Itu ada diterangkan dalam hadisnya seperti itu. Nah, setelah sampai di pojok Hajar Aswad berarti dapatlah 1 putaran. Silahkan lakukan seperti itu sebanyak 7 kali putaran. Setelah selesai 7 kali putaran, silahkan Bapak Ibu menuju kemana? Menuju ke belakang makom Ibrahim. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, pada saat Bapak Ibu berjalan menuju belakang makom Ibrahim, sesampainya di belakang makom Ibrahim, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Ya, tidak ada niat yang diucapkan atau dilafazkan, tidak ada. Niatnya bagaimana? Niatnya dalam hati ingin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim karena Allah. Itu tuntunannya seperti itu. Jadi niatkan karena Allah, langsung saja takbir Allahu Akbar. Ya. Kemudian rakaat pertama membaca apa? Ya. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya.
Yang biasa Bapak Ibu katanya kulhu dan seterusnya, yaitu namanya surat Al-Ikhlas. Nah, setelah salam ada tuntunannya, yaitu membaca doa Nabi Adam. Tuntunannya dari Nabi seperti itu kalau hafal. Kalau tidak hafal, silahkan dibaca doanya. Nah, kemudian setelah membaca itu doa Nabi Adam, silahkan berdoa sesuka hatinya, sesuai dengan kebutuhannya. Silahkan pakai bahasa yang Bapak Ibu yang bisa. Umpama bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Padang boleh, bahasa apa saja silahkan. Minta kepada Allah, karena di belakang makam Ibrahim itu merupakan tempat yang mustajab. Ya, diantaranya merupakan tempat yang mustajab. Ya, seperti itu. Lanjut, ini ada pertanyaan kembali dari Jalpa Putri Barlian. Tadi udah ya? Udah. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Muhdianto. Assalamualaikum Abah Jojo, mau tanya, saya lihat di Raudhah ada orang sholat 2 rakaat. Itu sholat apa? Mohon jawabannya, terima kasih. Baik, saya akan jelaskan. Ya. Dia itu insya Allah melihat orang melakukan sholat 2 rakaat di Raudhah. Dia bertanya, itu sholat apa sih Pak? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya Raudhah itu adalah merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, walaupun itu betul ada di dalam masjid, ya, di Madinah, di Masjid Nabawi, tapi itu merupakan, disitulah tempat yang mustajabnya di Raudhah. Nah, bagaimana caranya kita ingin berdoa kepada Allah? Ingat, pernah saya jelaskan, pada saat seorang insan, seorang manusia ada kebutuhan, ada yang ingin diminta kepada Allah, maka lakukanlah sholat hajat. Hajat itu keinginan. Ada keinginan, ada yang mau diminta. Nah, prakteknya sholat hajat pernah saya buatkan videonya, silahkan diklik saja. Ya, Abah Jojo, kemudian di subscribe, kemudian dipilih-pilih tuh, ya, video-video dari Abah Jojo itu banyak. Di situ ada penjelasannya mengenai sholat hajat. Nah, kemudian setelah sholat hajat itu 2 rakaat, silahkan tangannya diangkat, mintalah kepada Allah. Makanya tempo hari saya pernah menjelaskan, pada saat Bapak Ibu ya, ingin masuk ke Raudhah, diusahakan harus bisa melaksanakan sholat hajat. Karena apa? Kan kita ingin masuk ke dalam tuh karena ada rencana. Ibaratnya ada yang dituju, yaitu ingin berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, hanya saja biasanya itu kan gantian. Jadi hanya dalam beberapa menit itu biasanya diganti lagi, kita itu biasanya disuruh pergi. Nah, disitulah saya menyarankan secepatnya pada saat masuk silahkan langsung saja sholat hajat dan minta kepada Allah. Ya. Ada juga orang yang menyarankan katanya silahkan pura-pura sujud berdoanya agar tidak diusir. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu hal yang seperti itu. Ya, ibaratnya kita mengelabui petugas, jangan. Karena apa? Mereka juga yang ngantri butuh. Itu tempat bukan tempat pribadi punya umum. Silakan. Ya, saya menyarankan pada saat Bapak Ibu masuk ke Raudhah, silakan melaksanakan sholat hajat dan mintalah kepada Allah permintaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cara mintanya ada tadi kan, orang yang berdoa itu sesuai dengan tuntunan Nabi, angkat tangannya. Insya Allah kalau cuma sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, insya Allah petugasnya juga nggak langsung buru-buru ngusir. Ya, itu diperkirakan insya Allah kalau umpama kita langsung sholat, ya, sholat 5 menit insya Allah cukup, kemudian berdoa 5 menit, 10 menit, aslinya sudah selesai. Umpamanya setelah selesai itu mau sholat apa lagi, ya silahkan. Pada saat umpamanya waktu duha, ya silahkan bisa melaksanakan sholat duha. Tapi saya sarankan karena ini kita ada kebutuhan, diusahakan pada saat masuk, baiknya ini saran saya, sholat tadi apa? Sholatlah sholat hajat. Tuh ya. Nah, namun saya ingat tidak menyarankan kita pura-pura nunduk sambil sujud berdoanya untuk mengelabui para petugas. Itu saya tidak menyarankan.
Karena tuntunan berdoa bukan seperti itu. Kalau yang namanya kita sujud itu namanya tanda syukur. Kalau kita berdoa ya tangannya diangkat minta kepada Allah. Itu ya seperti itu. Jadi tidak perlu mengelabui para petugas. Ya, karena pernah ada orang itu, Pak saya begini-begini, dengan cara mengelabui petugas agar tidak diusir. Ya jangan berbuat seperti itu. Kalau waktunya sudah habis ya silakan gantian. Ya, ingat saudara-saudara kita sesama Muslim juga butuh doa di tempat tersebut. Itu ya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan ini menambah wawasan khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh khususnya di bulan Desember dan Januari ini, semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah memberikan banyak kemudahan, pertolongan, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah dan doa-doanya dikabulkan, pulang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membawa kebarokahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.